kalau diberi orang beras 1 kintal dengan uang seharga beras 1 kintal, lebih pilih mana? Ya jelas uang gampang gawone kan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian fikih kontemporer setiap Sabtu ketiga. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Ala hadziniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatin wa hajatin lana Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kali ini adalah hukum puasa Arafah yang tidak bersamaan dengan wukuf di Arafah, sekaligus otomatis hari rayanya juga berbeda. Ya, baik. Hasil sidang isbat. Nah ini ya, pemerintah Indonesia menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada Sabtu 8 Juni yang lalu. Dengan ditetapkan awal Dzulhijjah ini, maka hari raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni 2024. Ya. Nah, karena Senin baru hari raya, tadi diumumkan hari ini tarwiyah, besok Arafah. Sementara sekarang ini kita tahu bahwa sedang wukuf di Arafah hari Sabtu ini. Hari rayanya orang Arab hari Ahad. Nah, ternyata pemerintah menetapkan yang demikian ini juga berdasarkan ilmu, bukan sembarangan. Berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria MABIMS, ini keputusan bersama Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta adanya laporan hilal terbit. Disepakati bahwa 1 Dzulhijjah pada 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu. Jadi bukan hanya pemerintah Indonesia saja, kesepakatan 5 negara, itu 2, 3, 4 ya, 4 negara. Dan hari raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni. Ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki usai memimpin sidang isbat penetapan awal Dzulhijjah di Jakarta. Nah, karena itu Bapak Ibu kita bahas. Nah, ini beliau berharap otomatis hari rayanya berbeda, puasanya berbeda, maka bagi yang memang melakukan hari raya yang tidak sama, hendaklah tetap menghargai yang lain atau saling menghargai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, potensi masalah ini muncul ketika pemerintah Saudi menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Ahad 16 Juni, sedangkan wukuf di Arafah dilaksanakan pada hari Sabtu sekarang ini. Nah, terkait dengan ini, hukum puasa Arafah yang tidak sama dengan wukuf di Arafah, seperti biasanya kita mengelompokkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah.
Jadi kalau hari ini ada yang sudah niat puasa Arafah, hari Jumat kemarin tarwiyah, berarti mengikuti pendapat yang pertama ini. Baik yang mengikuti pendapat pertama maupun yang kedua nanti sama-sama hari ini tidak sarapan, kan kan sarapan nih. Kan poso kabeh sih kan. Cuma niatnya berbeda, ada yang tarwiyah, ada yang Arafah. Tapi yang tentang sing poso Arafah hari ini. Nah, ini merupakan, jadi siapa yang punya pendapat seperti ini? Lajnah Daimah Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Ya memang wong Arab. Wukufnya, tempatnya, sehingga beliau menyatakan seperti itu. Mereka berdalil dengan pengertian bahwa hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Jadi nggak usah ru'yah, sudah mengikuti secara otomatis karena al-hajju Arafah, puncak haji adalah wukuf di Arafah, ya. Sehingga perintah puasa Arafah menurut pendapat pertama secara otomatis menyesuaikan dengan wukufnya para jamaah haji yang sedang berada. Nah, salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Dzulhijjah di luar negeri dengan hari wukuf di Arafah, Lajnah Daimah kemudian menjelaskan. Jadi ketika terjadi perbedaan seperti kerang ini, maka Komisi Fatwa Arab Saudi memberikan penjelasan begini. Hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Nah, jadi kula jenengan puasa Arafah dilakukan oleh orang yang tidak haji. Karena itu jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, maksudnya sama dengan hari Arafah. Dan jika Anda puasa hari sebelumnya, maka tidak masalah. Maksudnya puasa sebelumnya itu puasa apa? Tarwiyah. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya secara otomatis seperti yang kita lakukan ini. Artinya hari ini kita puasa tarwiyah sementara hari wukufnya hari Sabtu. Nah, puasa Arafah sesuai dengan tanggal 9 Dzulhijjah di daerah setempat. Daerah setempat. Jadi puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan wukuf di Arafah, tapi puasa Arafah itu dianjurkan bukan karena Arafahnya, karena tanggal 9. Sementara tanggal 9 kita baru jatuh pada hari besok. Nah, ingat. Jadi kalau yang pertama tadi gak usah mikir tanggal, gak usah mikir ru'yah, yang penting disesuaikan dengan wukufnya di Arafah. Tapi ulama yang kedua, puasa Arafah itu dianjurkan bukan karena wukufnya di Arafah, tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah. Karena penentuan ibadah. Nah, ini alasannya. Terkait dengan waktu. Ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Di hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada. Seperti begini. Orang buka puasa dan mulai puasa itu kan terkait dengan waktu. Misalnya panjenengan sahurnya di Surabaya, kemudian pergi ke Jakarta, bukone ikut Surabaya apa Jakarta? Nah, padahal jarak KCE walaupun podo-podo sak Indonesia nih ternyata berbeda.
Berapa menit kira-kira, Pak? 15-an menit. Jadi kula jenengan mboten angsal ngebel anake. Wis buka Surabaya. Padahal posisi di Jakarta. Nah, karena itulah terkait dengan puasa Arafah juga, itu juga terkait dengan situasi kondisi di mana panjenengan berada. Karena belum manjing waktunya, ya aja melok wong Mekah atau wong Mekah ikut Indo. Nah, itu maksudnya ini. Masing-masing daerah punya waktu tersendiri karena memang kenyataannya tidak sama. Jenengan lihat tinju siaran langsung di Amerika Sabtu malam Minggu, sini baru malam Minggu pagi jam 9 atau jam 10. Loh, jaraknya kan jauh. Oke. Pendapat ini ditegaskan oleh seorang ulama ini, namanya Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan hari Arafah. Kita simak keterangan beliau. Ya. Ini perlu dibaca napa mboten? Diwaca ya gak urung njaluk terjemah. Ya wis kesuwen. Yang benar semacam ini berbeda-beda. Nah, menurut beliau begitu. Memang berbeda-beda. Sesuai perbedaan matla. Matla itu adalah tempat terbitnya hilal. Kalau kita waktu sholat, tempat terbitnya matahari. Tapi kalau puasa itu berdasarkan hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah. Dan hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya sekarang ini. Ya. Sementara di negeri lain hilal terlihat sebelum Mekah. Bisa jadi ono daerah sing hilal itu sudah diketahui sebelum Mekah. Sehingga hari wukuf Arafah menurut warga lain jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Karena mengetahui hilal tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh sebelum Arafah. Nah, maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Nah, itu. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah hilal terlihat lebih awal dari negara lain. Ya, seperti sekarang ini Mekah terlihat dulu sehingga hari ini Mekah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita masih tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga tanggal 9 Mekah posisinya tanggal 8 di negara lain, negara kita. Ya sekarang ini. Ya. Maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat. Nah, karena kita sekarang ini tanggal 8, maka puasa Arafahnya mengikuti kalender setempat. Berarti baru besok. Nah, ini bilang yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Nah, pas bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah di Mekah, kita masih tanggal 9. Inilah pendapat yang kuat. Nah, menurut beliau begitu. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa, dan apabila melihat hilal lagi, maka berhari rayalah. Jadi sekali lagi kita dianjurkan puasa ini berdasarkan melihat hilal. Dengan kata lain, karena masing-masing daerah terlihatnya hilal itu tidak sama, maka sekali lagi puasanya juga mengikuti daerah setempat. Meskipun di hari lain Mekah itu sudah tanggal 10 Dzulhijjah hari raya, kita masih tanggal 9 Dzulhijjah. Itu. Nah, itu pendapat. Nah, dari keterangan di atas kita bisa memahami bahwa perbedaan penentuan hari Arafah kembali pada dua pertimbangan. Satu, apakah perbedaan tempat terbit hilal ya atau ikhtilaful maqali' mempengaruhi perbedaan dalam penentuan tanggal Arafah atau tidak. Jadi ini yang menjadi pertimbangan tadi. Kalau ulama yang pertama
tidak mempertimbangkan tempat terbitnya hilal, tapi ulama yang kedua puasa Arafah itu ditentukan berdasarkan tempat terbitnya hilal, sehingga masing-masing daerah punya waktu yang berbeda. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa ini memperkuat saja, sebenarnya keterangannya sama. Dalam menentukan tanggal awal bulan, kaum muslimin di seluruh dunia disatukan. Jadi yang pendapat pertama ini disatukan, sehingga perbedaan tempat terbit hilal tidak mempengaruhi perbedaan tanggal. Dengan kata lain, kalau memang Mekah sudah ketahui hilal, maka berlaku untuk seluruh dunia. Karena apa? Menurut mereka umat Islam haruslah bersatu, ya. Maka kalau di mana sudah kelihatan hilal, maka disitulah harus puasa. Misalnya suatu ketika hilal tampak di Indonesia terlebih dahulu daripada Mekah, maka orang Mekah wajib mengikuti Indo. Tapi ya gak mungkin, karena hilal itu terbitnya dari barat. Pasti orang barat terlebih dahulu. Karena apa? Karena begitu matahari terbenam, maka muncul bulan berasal dari barat. Tapi beda dengan matahari. Kalau waktu sholat, mesti orang timur manjing lebih dahulu daripada kita, sehingga orang Surabaya waktu bukanya, waktu sholatnya mendahului orang Jakarta, sehingga orang ru'yah itu nggak mungkin madep ngetan-ngeten. Ru'yah mesti madep karena bulannya di sana. Nah, karena itu sekali lagi wajar kalau kemudian Mekah, Saudi dan orang-orang Barat lebih dulu wukufnya daripada orang Indonesia. Nah, ini cuma ulama yang satu ini, di mana ada daerah yang sudah melihat hilal, maka berlaku untuk seluruh dunia. Sementara sebagian ulama lain berpendapat bahwa perbedaan matolih atau matlak mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah, dan Ibnu Abbas. Hal ini berdasarkan riwayat. Nah, ini juga ada sahabat Bapak Ibu yang kami hormati. Ini ternyata perbedaan seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di Saudi sendiri, di Jazirah Arab sejak dulu juga pernah terjadi peristiwa. Ini supaya kita tahu sejarah, ya. Ada seorang yang bernama Qureb, ini mantan budaknya Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintu Haris, ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruh Qureb untuk menemui Muawiyah di Syam. Muawiyah ini salah satu khalifah, ya. Jadi khalifah itu mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib ini jatuh pada Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Tapi ini terjadi penumpasan berdarah-darah karena Sayyidina Hasan dan Husain itu kan dibunuh oleh Yazid, anaknya Muawiyah. Jadi ya politik waktu itu, ya. Intinya bahwa setelah Khalifah Ali, kepemimpinan kekhalifahan Islam diambil alih oleh Muawiyah yang pusatnya di Syam, tidak di Madinah lagi. Qureb melanjutkan kisahnya, setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Jadi dia dari Madinah pergi ke Syam, pas tanggal 1 Ramadan dia posisi berada di Syam. Saya melihat hilal hari Jumat, kemudian saya pulang ke Madinah. Hari Jumat melihat hilal, malam Jumat berarti Kamis malam. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku,
Kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Kami melihatnya Kamis malam Jumat, jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Iya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Jadi karena sudah Kamis malam Jumat, berarti Jumatnya mulai puasa. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami melihatnya Jumat malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari, atau kami melihat hilal Syawal. Jadi Bapak Ibu, perbedaan berapa hari? 1 hari. Karena di sana melihatnya Kamis malam Jumat, otomatis Jumat sudah puasa. Karena Madinah baru dilihatnya Jumat malam Sabtu, maka puasanya selisih. Dengan kata lain, Muawiyah dan rombongan umat yang ada di Syam otomatis hari rayanya lebih. Nah, Ibnu Abbas hari rayanya digenapkan 30 hari, ya, sehingga tidak sama dengan penduduk Syam. Ya, jadi sak negara beda. Okay. Quraib bertanya, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Aslam, hakada amarona Rasulullah. Tidak seperti ini yang diperintahkan Rasulullah kepada kami. Artinya Rasulullah menyatakan, berpuasalah ketika engkau melihat bulan dan berhari rayalah ketika melihat bulan. Walaupun Muawiyah sudah puasa karena hilalnya sudah dilihat, tapi karena kami di sini belum lihat, maka kami juga belum berpuasa dan belum berhari raya. Karena Rasulullah yang memerintahkan, puasalah kalau melihat bulan dan berhari rayalah kalau sudah melihat bulan. Itulah Bapak Ibu yang menjadi dasar sehingga baik puasanya, hari rayanya antara penduduk Madinah dan Syam berbeda, padahal saknegoro. Artinya saknegoro itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Islam Muawiyah. Nah, jadi kalau kita ini kemudian saat ini berbeda Arafahnya dengan orang Mekah, itu sangat wajar karena selisih waktunya juga lama. Nah, batasan hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Arafah adalah puasa hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, seperti tadi ya. Sementara ulama lain berpendapat hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan masing-masing daerah berbeda. Ya, saya kira sama keterangannya supaya tidak diulang-ulang. Dan Bapak Ibu sudah memahami ya? Saya kira sudah cukup. Jadi ini kesimpulannya begini. Kalau sekarang jenengan taunya di sana ada wukuf di Arafah, karena mungkin ada jamaah haji yang ngebel kan ngaten nggih. Dan informasi tidak pakai lama. Langsung hari ini langsung bisa diperlihatkan kan gini. Cuma pertanyaannya, kalau dulu belum ada HP, itu umat Islam yang lain menentukan puasa itu di Arafah itu sudah wukuf atau tidak, itu gimana caranya? Halo, kenapa betul? Sehingga nggak mungkin orang zaman dulu yang teknologinya belum canggih dan informasi belum bisa didapat kemudian takon, ya apa caranya takon? Wong gak ono telepon, gak ono HP. Sekarang saja panjenengan dengan teknologi canggih bisa mengatakan puasa Arafah harus disesuaikan dengan orang Arafah, karena memang sudah canggih dan bisa diketahui. Tapi kalau biyen hajinya saja berangkatnya 3 bulan katanya ngoten, Pak. Terus tahunnya kalau itu kemudian hari itu di sana sudah wukuf, itu gimana? Oleh karena itu menurut akal tidak mungkin saat itu, mulai pada zaman belum ada teknologi, puasa Arafah disesuaikan dengan wukuf Arafah. Pasti adalah disesuaikan dengan 9 Dzulhijjah di daerah masing-masing. Nah, itu saja sudah ketemu jawabannya.
Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian sekarang ada perbedaan pandangan seperti itu, ya kita anggap sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah khazanah ilmu dalam Islam, bahwa meskipun berbeda tapi kita wajib saling menghormati. Yang paling penting, jangan sekali-kali mengatakan bahwa inilah yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan praktek Rasulullah. Nah kalau begitu kemudian yang lain berarti gak sama. Ya itulah yang harus kita hindari, sehingga dengan adanya dasar yang sudah kita jelaskan, hadisnya juga ada, ulamanya yang sudah ada, kitab-kitabnya sudah saya sajikan, panjenengan bisa memilih ya mana yang paling sesuai dengan keyakinan dan kemantapan hati. Jangan sampai kita melakukan ibadah berdasarkan sebuah keraguan, sebuah asumsi yang tidak kita yakini, apalagi gak mantep, ragu. Nah, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Nah, monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yang mau saya tanya, pertama masalah pada bulan puasa ini kan kita harus berkeyakinan. Kalau saya baca itu di Mekah itu setiap menentukan itu puasa dan dia itu melihat pokoknya melihat bulan. Tapi di Indonesia nggak ada sepakat dari negara ya, Indonesia, Malaysia, sebagainya itu bahwa untuk menentukan bahwa puasa itu kita melihat hilalnya itu harus sekian derajat. Padahal kan saya kelihatan, padahal kalau Indonesia itu kan pokoknya melihat di bulan kita wajib berpuasa. Kenapa tidak seperti itu? Jadi kalau di Mekah itu pokoknya melihat hilang sudah harus puasa, tapi di negara di Indonesia soalnya harus sekian derajat. Padahal kan sebenarnya tidak bisa kelihatan. Terus yang kedua, untuk puasa tarbiyah dan juga Ramadan, bisa tidak diniatkan kita dengan niat puasa yang lain. Kalau di Ramadan kan jelas bisa. Tapi kalau untuk tarbiyah sama Ramadan bisa nggak kita penyajian hajat yang lain di puasa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam hadis itu kan tidak ditentukan berapa derajat ya. Yang penting tanpa hajat. Cuma dalam kenyataannya barang itu bisa dilihat atau tidak, karena mata orang itu antara satu dengan yang lain tidak sama, sehingga menimbulkan keyakinan di dalam hati juga berbeda. Ketika panjenengan melihat, loh iku kono lewat koyo Pak Jazil itu koyo, sehingga untuk memastikan sampean kemudian mendekat. Nah, oh jangan, ternyata Ustaz Iskandar tiba. Ono wong wedok ketika sekilas koyo wayu, wajahnya keibuan, bareng didelok dekat, tiba kesebelasan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini menyangkut umat banyak, tidak hanya begitu ada kelihatan langsung ditentukan itu hilal, jangan-jangan itu bayangan mega. Ya, karena garis itu kan antara padangnya sinarnya bulan dengan sinarnya matahari yang masih baru, itu bisa jadi masih jumbuh, masih meragukan. Karena itulah kemudian untuk memastikan ini imkanur ru'yah, betul-betul bisa dilihat, itu kemudian menentukan sekian derajat dan sekian menit, itu baru kelihatan kok hanya sekilas terus hilang, oh berarti bukan. Kalau kemudian ditunggu beberapa detik, beberapa menit,
oh ternyata bulan, baru kemudian diyakini ini memang betul-betul hilal. Nah, kenapa? Karena di dalam hadis sendiri kan disebutkan al yakinu, apa ini bukan hadis apa? Qaidah al yakinu la yuzal bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dirubah dengan keraguan, karena berdasarkan kan da'ma yuri buka, maksud saya itu da'ma yuri buka ilama la yuribu. Tinggalkan keraguan-raguanmu menuju sesuatu yang tidak meragukanmu sampai kamu yakin. Nah, barangkali itulah yang kemudian ada kesepakatan di antara menteri agama, ulama di 4 negara ini, maka kemungkinan itu betul-betul bulan kalau sudah mencapai sekian derajat. Cuma antara ulama NU dan Muhammadiyah di dalam menentukan ini juga berbeda. Derajatnya itu berbeda. Sehingga walaupun podo-podo Indonesia nih seringkali tidak sama, karena di dalam menentukan ini berbeda. Nah, bagaimana sikap kita? Sama-sama benar. Karena pernah terjadi pada masa Rasulullah, ini sudah pernah saya ceritakan itu. Ada seorang sahabat yang ketika dalam perjalanan kemudian mancing waktu sholat, ternyata tidak menemukan air, maka keduanya memutuskan sholat dengan apa? Tayamum. Begitu perjalanan dilanjutkan, waktu sholat masih ada, ternyata yang satu mengatakan kita harus sholat kembali karena sekarang ada air dan waktu sholat masih ada. Tayamum itu kan diperbolehkan kalau tidak ada. Sekarang ada air, jari sing siji ikulah sekarang, tadi nggak ada air, aku wis golek, kita juga mencari, dan sholat wis kadung mari. Wah, akhirnya sing siji tetap ngengkel sholat dengan wudhu air yang sudah ditemukan. Nah, akhirnya krono podo ngengkele lapor kepada Rasulullah. Napa jawaban Rasulullah? Anda yang tidak mengulang sholatnya ashabtas sunnah, engkau memang melakukan sesuai dengan sunnah. Artinya Rasulullah kan mengajarkan kalau tidak ada air maka bertayamumlah, dan itu sudah kamu lakukan, sholat musah. Kamu yang mengulang sholatnya 2 kali, laka ajron, kamu dapat 2 pahala, pahala karena tayamum dan pahala karena wudhu. Keduanya tidak saling menyalahkan. Mungkin kalau kita aku ganjarane sing bener, tapi kan sing bener aku kan. Nah, artinya Bapak Ibu, baik panjenengan yang menentukan sekian derajat maupun yang tidak derajat, itu sama-sama benar. Artinya kalau Rasulullah tahu, insya Allah dianggap benar kabeh. Karena itu di dalam hadis kan Rasulullah menyatakan begini, mani jizahadal hakim fa'asabah falahu ajron. Kalau seorang ulama kemudian beristihad dan istihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Pahalanya benar, yang kedua pahalanya karena dia telah mengerahkan daya dan pikirannya untuk mengistimbatkan, merumuskan satu hukum ini. Jadi ganjarannya loro, ganjarannya benar dan ganjarannya telah mengerahkan tenaga dan pikirannya. Wa ini ijtihada faqto'a, apabila beristihad kok salah, nah falahu ajrun, dia hanya dapat 1 pahala. Pahalanya apa? Pahalanya benar kan enggak? Tapi pahalanya yang dihargai adalah karena dia telah berupaya untuk mengerahkan pikiran dan tenaganya, walaupun ternyata kesimpulannya tidak benar. Artinya perbedaan pendapat ini dianggap kesimpulannya sama-sama benar kalau itu adalah memang berdasarkan ijtihad. Dan ulama yang telah melakukan telah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Nah, seperti ulama-ulama yang kita sebutkan tadi, ingatan Mbak. Jadi memang untuk menentukan keyakinan terlihat atau tidak bulan, itu kemudian disepakati sekian derajat.
Jadi tidak hanya sekedar melihat karena khawatir jangan-jangan itu bukan bulan, tapi efek dari cahaya matahari. Ngoten. Satu. Yang kedua, terkait dengan puasa sunnah, apakah boleh diniati dengan puasa yang lain? Seperti ini Sabtu sama Ahad, mungkin ada yang sudah istiqomah puasa Daud, kemudian diniati 2 sekaligus, maka dapat 2 pahala berdasarkan mayoritas ulama. Tapi kalau Sabtu dan Ahad ini tarwiyah Arafah, bapak ibu-ibu yang punya hutang Ramadan diniati qadha plus, itu nggak boleh. Karena apa? Karena qadha Ramadan itu derajatnya lebih tinggi karena sifatnya wajib, sementara tarwiyah Arafah adalah sunnah. Kalau diniati qadha di bulan tarwiyah dan di Arafah, itu dapat keberkahan dan pahalanya Arafah, tapi tidak boleh diniati kedua-duanya. Satu pilih. Jadi kalau niat qadha ya qadha saja. Kalau niat puasa tarwiyah dan Arafah, nanti nyaur utangnya tetap harus dihitung. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat ini. Ada seorang sahabat namanya Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ila an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, katanya Abi Qatadah, tentang faidah atau fadilahnya puasa Arafah. Qala, Rasulullah bersabda, yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. Wa su'ila an siyami yaumi Asyura. Qala, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa Asyura. Tanggal berapa? 10 bulan Muharram yang lalu. Qala, beliau menjawab, yukaffiru sana al-madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain, dan ketika ditanya tentang puasa hari Senin, qala, Rasulullah menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fihi, dan aku diutus oleh Allah menjadi seorang rasul pas mulai hari Senin. Au unzila aliyya fihi, rawahul Muslim. Dan juga pas kebetulan hari Senin adalah hari di mana Al-Qur'an diturunkan. Itu. Cuma dalam riwayat lain Rasulullah menjawab begini, hari Senin dan hari Kamis aku puasa karena malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat amal soleh kita setiap minggu, atau 1 minggu itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Sedangkan aku sangat senang ketika dilaporkan oleh Allah saya dalam keadaan puasa sunnah. Jadi kalau misalnya kebetulan tarwiyah Arafah atau Tasu'a Asyura jatuh pada Senin Kamis, kita sekaligus niat puasa 2, itu boleh kalau sama-sama sunnahnya. Tapi antara qadha, bagi bapak ibu yang pernah punya hutang kemarin, ya niati salah satu qadha atau sunnahnya. Kalau diniati sunnahnya, berarti qadhanya masih punya hutang, disauri di hari berikutnya. Ya, oke, ngoten Pak. Monggo. Ini kan sarapan kok ya suwi ya. Enggak apa-apa wis. Nggih. Wah, ini karpetnya anyar, Pak ya. Malah enak iki kaya Masjid Nabawi ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat sejarahnya, Ustaz. Ini dimulai, maksudnya puasa tarwiyah maupun Arafah, bahkan mungkin dimulai 1 Dzulhijjah. Menurut sejarahnya ini dimulai dari Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad Ustaz. Lalu mengapa kita dianjurkan sampai dengan puasa seperti ini? Bahkan dimulai dari 9 hari sebelum 10 Dzulhijjah. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya.
Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, ya semenjak syariat itu diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau puasanya sunnahnya umat terdahulu kan nggak sama dengan puasa sunnahnya kita, ya. Seperti Nabi Dawud itu puasa wajibnya itu sehari puasa sehari tidak. Cuma bagi umatnya Nabi Muhammad, puasa Dawud sehari puasa sehari tidak, itu tidak lagi menjadi wajib tapi menjadi sunnah. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad karena didiskon begitu banyak, ya. Nah, begitu pula sholatnya umat terdahulu dengan kita juga berbeda. Makanya ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah pertama kali diperintahkan sholat itu berapa? 50. Akhirnya sampai didiskon menjadi 5 waktu. Niku mawon kata sing boten sholat. Kan masih banyak umat Islam yang dereng sholat, gini mboten. Nah, apalagi kalau 50 degleng tambahan. Ya. Nah, umatnya Nabi terdahulu itu cuma Bapak Ibu usianya panjang-panjang. Coba Nabi Nuh saja disebutkan oleh Allah min alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti usianya pinten? 950 tahun. Jadi tapi umatnya Nabi Muhammad ini rata-rata pendek. Tapi ada satu ibadah yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Walaupun usianya tidak banyak, tapi ibadah satu malam itu pahalanya lebih utama dari ibadah 1000 bulan. Nah, itu diantara salah satu enaknya dari umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita bersyukurlah tidak menjadi umatnya Nabi terdahulu. Dan kelak di hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad itu wah luar biasa. Ketika umat-umat yang lain minta syafaat di yaumul hisab karena terik matahari yang begitu dahsyat, karena dalam riwayatnya kan ketika nanti kita dibangkitkan dari alam kubur kan dikumpulkan di tempat namanya apa? Padang mahsyar. Matahari tingginya seberapa? Hanya 1 jengkal coba. Sehingga umatnya para nabi datang kepada nabinya masing-masing. Tapi mereka semua menjawab, aku sendiri belum tentu nasibku. Kalau ingin minta syafaat, datanglah kepada Nabi Muhammad coba. Nah, sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rahmat, kasih sayang, syafaat, ya, kepada seluruh umat, ya, penjuru dunia sudah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi Ibu, syariat kita, puasa kita ini dianjurkan puasa sunnah sejak Nabi Muhammad. Kenapa? Dimulai dari hari 1, karena itu ada dasarnya. Rasulullah menyebutkan begini, tidak ada amalan yang lebih utama kecuali amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama. Kemarin kan gitu ya, hadisnya itu loh. Ada sahabat yang bertanya, yang bulan lalu kita sampaikan, ya Rasulullah, gimana dengan jihad fisabilillah? Jihad itu kalau matinya mati syahid. Bahkan Rasulullah melarang jenazahnya ini disolatkan, dimandikan, langsung disuruh ngubur karena saking mulianya orang mati syahid. Ya, termasuk jihad fisabilillah masih kalah 10 hari pertama amal solehnya, kecuali orang yang jihad itu pulang dalam keadaan tinggal nyawanya. Nah, itu yang sudah tidak ada yang melebihi katanya Nabi. Jadi Rasulullah menyebutkan amal soleh. Ini artinya membuka peluang kita melakukan amal soleh apa saja, termasuk dianjurkan puasa sunnah. Itu adalah bagian dari amal soleh.
Makanya kalau ada yang sudah memulai sejak tanggal 1 sampai kemudian tanggal 9 besok, itu sungguh luar biasa, berarti mengeterapkan hadisnya ini. Kalau jenengan tanya, jangan ya puasa Ustaz, ya puasa tapi gak kabeh. Kemarin kurangi hari Jumat, karena pas hari Jumat saya ngaji di Mojokerto dan mangane enak-enak bah. Nah, kalau puasa sesuk iso lanjutkan tapi mangane iki. Akhirnya daripada puasa gak ikhlas bah. Karena apa? Karena ada satu hadis begini Pak, at-ta'imus syakir bimanzilatis shaimis shabir. Makan ketek mangan tapi dibarengi dengan rasa syukur, itu bimanzilatis shaimis shabir, maka pahalanya setara dengan orang yang puasa dengan penuh kesabaran. Akhirnya aku mikir, daripada posong lamun gak ikhlas, lebih baik mangan tapi syukur, alhamdulillah. Ngono akhirnya. Tapi ini wajib aja Pak. Jadi ini kan sunnah Pak. Jadi ngono. Ono bakso, ono macem-macem, masya Allah. Waduh, wes. Akhirnya ya iki poso maneh. Ngoten Bu nggih. Jadi kapan dilakukan? Itu adalah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena umat terdahulu tidak ada puasa tarwiyah Arafah. Dan haji itu kan apa namanya? Ya memang syariatnya Nabi Ibrahim, tapi bagi kita untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad ini kan haji itu syariatnya kan jauh setelah sholat, zakat, puasa, dan haji itu yang terakhir kan gitu. Jadi umat yang sebelumnya itu yang masuk Islam, yang meninggal duluan, bisa jadi belum pernah melakukan haji. Wong hajinya Rasulullah itu hanya beberapa kali saja. Okay? Terus setelah itu wada dan Rasulullah kemudian kedahuluan meninggal dunia. Nggih, sementara ngaten Bu. Monggo Pak. Berapa lama kita disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sebelum kurban? Oh iya. Terima kasih. Iya. Itu menurut hadisnya itu memang ada dua pendapat. Apakah ini kuku dan rambutnya hewan atau kuku dan rambutnya orang yang berkorban. Nah, bagi ulama yang menyatakan bahwa kita yang mau berkorban dianjurkan menahan diri untuk tidak motong kuku dan tidak motong rambut selama hewan kurban itu belum disembelih. Ya, cuma maqasidus syariahnya, kebaikan atau hikmah dibalik tidak bolehnya memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang berkorban, itu kami belum bisa menjelaskan. Ya, itu ada. Jadi itu memang ada keterangan seperti itu Pak. Cuma kenapa bagi orang yang berkorban dianjurkan untuk menahan diri dan tidak memotong kuku dan rambut sebelum korbannya disembelih? Itu saya lupa. Sementara saya lupa. Kira-kira apa Pak? Ya nantilah kita bahas lagi Pak ya. Ya. Yang jelas memang ada hadis yang menyatakan itu. Ya kita sementara karena itu anjuran dari Rasulullah, ya kita lakukanlah seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Cuma hikmahnya di balik itu, kenapa kok tidak boleh? Saya masih belum bisa menjelaskan, saya lupa. Ada lagi Bapak? Nggih. Nah, niki bunti dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon pencerahan aja ini. Kan sumber hukum itu ada Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas atau pendapat para ulama. Sedangkan yang saya tahu, keterbatasan saya Indonesia itu kan UI. Sedangkan ada
yang mohon maaf yang PPN Muhammadiyah, apakah itu bisa dikategorikan kias? Karena kan nanti akan terjadi perbedaan sumber hukum. Mohon pencerahan. Iya. Ya, baik. Jadi sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya. Untuk bisa menguat dan menafsirkan itu kan butuh ilmu. Sehingga ulama yang sudah bisa menentukan nanti akan melakukan sebuah upaya namanya ijtihad. Nah, ijtihad itu adalah mengerahkan daya dan pikiran untuk mengistimbatkan atau merumuskan satu hukum yang secara eksplisit tidak ada secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, satu contoh, Bapak Ibu, kalau kita hanya berpegangan pada Quran dan hadis saja, maka panjenengan akan merasa kesulitan yang luar biasa. Contoh, ya, di dalam hadis disebutkan orang zakat fitrah itu adalah so'an min tamrin, so'an min zabibin, au syairin, au khintatin. Satu so'-nya itu sudah, kemudian satu so' itu menurut ukuran Indonesia kan 3 liter atau 3 kilo, ya. Rasulullah zaman itu tidak ada beras, anggur, kurma, kismis, gandum, baik gandum kering maupun gandum basah. Nah, sementara panjenengan pakai beras, itu jelas menyalahi hadis. Cuma kemudian ulama beristihad. Nah, istihadnya apa? Istihadnya adalah karena itu adalah makanan pokoknya orang Arab, panene wong Arab yaitu. Sehingga Imam Syafi'i berkesimpulan segala benda yang merupakan makanan pokok penduduk negeri setempat itu boleh digunakan zakat. Karena mayoritas orang Indonesia makannya beras, maka zakat fitrah boleh dengan beras. Tidak harus gandum, tidak harus kurma, tidak harus anggur. Walaupun di dalam hadis itu kurma, anggur boleh, dan sekarang banyak anggur dan kurma, tapi anggur dan kurma itu apakah makanan pokok orang Indonesia? Tidak. Walaupun sama-sama mengenyangkan, tidak semua makanan yang mengenyangkan bisa dibuat bayar zakat fitrah. Tapi kalau itu tidak masuk bagian dari makanan pokok, contoh pentol bakso ini kan kalau dimakan ya mengenyangkan. Saya tanya Bapak, misalnya panjenengan buka puasa entek kalau orang mangkok pentoli gede-gede bakso, ditanya oleh ibu Pak sampean wis mangan? Jawab itu Budi, belum, walaupun tek kolak rong mangkok atau bakso pentolnya gede-gede. Karena apa? Belum makan nasi, sehingga itu masih disebut snack loh. Coba, hebat kan Indonesia. Sehingga nggak boleh, walaupun pentol itu jauh lebih mahal daripada beras 3 kilo, kemudian datang kepada panitia karena dia penjual bakso, bayar zakat fitrah pakai pentol bakso, nggak boleh. Karena ingat itu walaupun mengenyangkan tapi bukan makanan. Nah, makanan pokok itu adalah hasil ijtihad. Makanya karena ini menyamakan satu hukum yang belum ada sumbernya dengan hukum yang sudah ada ketentuannya, maka disebut dengan qiyas. Loh, berarti Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau ijma sepakat, kenyataannya ulama juga ada yang berbeda pendapat. Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i. Nah, kemudian Imam Hanafi boleh membayar zakat dengan uang. Nah, berarti jangankan ulama yang forumnya MUI, NU, Muhammadiyah, ini kan banyak ulama. Yang satu ulama saja boleh beristihad secara mandiri dan dilakukan sendiri, dan bahkan bukan hanya dia, hasilnya saya sendiri diikuti oleh banyak orang. Loh, coba, hanya sendiri. Kenapa? Karena beliau walaupun pribadi tapi telah memenuhi syarat sebagai seorang mujahid, hafal Quran, hafal hadis, bahasa Arabnya bagus. Lah kula jenengan nggak boleh ijtihad sendiri. Wong kula bulet misale kan ngoten. Nah, Imam Hanafi berbeda dengan Imam Syafi'i. Di samping beras, uang boleh digunakan.
pertanyaannya, uang itu makanan pokok napa mboten? Bukan makanan. Tapi yang dilihat oleh Imam Hanafi, kebaikan dan kemaslahatan uang manfaatnya jauh lebih banyak daripada kalau diberikan beras bisa jadi makanan pokok. Iya nih dibelikan beras, nanti dibelikan sepatu. Kan bukan makanan pokok. Oleh karena itulah kiasnya dianggap lemah. Tapi justru Imam Hanafi mengatakan memalingkan kias jali dengan kias khofi yang samar ini tadi, karena ada suatu kebaikan yang ada di dalamnya. Karena itu beliau namanya istihsan. Nah, itu jadi sumber hukum berdasarkan sebuah manfaat dan kemaslahatan. Sekarang panjenengan saya tanya, kalau diberi orang beras 1 kintal dengan uang seharga beras 1 kintal, lebih pilih mana? Ya jelas uang gampang gawoni kan ngono. Dan iso dituku macam-macam kan? Tapi ini beras, leren ngedol barang kan ngoten lah. Nah, karena itulah dari Imam Hanafi kira-kira wong Eropa kok direpot barengan ngoten. Nah, sehingga tidak harus makanan pokok. Uang boleh digunakan membayar, tapi ulama Indonesia yang mayoritas pengikut Imam Syafi'i, sehingga beliau ada yang ketika orang bayar zakat dengan uang disediakan beras, kongkon tuku beras. Lho kok cek angele. Nah, jenengan kalau sudah pernah ngaji seperti ini silahkan pilih. Makanya orang berilmu itu subhanallah luar biasa sudah. Sehingga wong Rasulullah sudah bersabda tadi, andai kata salah maka tidak dianggap salah, yang penting sudah memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Allah itu sangat menghargai ilmunya, menghargai kemampuannya. Meskipun salah, tapi kalau orang berilmu dianggap tidak salah. Coba. Nah, bagi kula jenengan yang tidak, ya taklid ini wajib hukumnya, muttabi ini wajib. Wes, ikut siapa? Silakan ikut Muhammadiyah, silakan ikut NU, silakan ikut MUI, pemerintah boleh memilih mana yang menjadi. Nah, tapi kan kita ada garis besarnya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah harus dibuktikan cinta kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah harus dibuktikan cinta kepada taat kepada ulil amri. Pemerintah. Nah, karena pemerintah sudah menentukan hari rayanya adalah hari Senin, maka sebagai orang beriman, maka sebaiknya ikut ojo ngiwiri yo. Nah, lalu jelas kan ya? Nggih. Oke. Ganggu iki, Pak. Tak pateni sih. Nggih. Ya. Oke. Jadi begitu. Nggih. Sudah nggih? Oke. Jadi kalau ada Muhammadiyah itu tergolong ulama banyak, kita bisa memilih mana dan semuanya benar. Yang tidak benar mengaku yang paling, menyalahkan orang. Nah, itu sih nggak benar. Sing baik itu sing 8 apa sing 20 traweh, semua benar. 20 nggak bagus, yang tidak bagus adalah yang tidak. Nah, ngono kesimpulannya. Jangan sampai kita punya pemikiran timbangannya traweh gegeran, lebih baik tidak. Lah, itu yang salah. Monggo Mbak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami pertanyaannya keluar dari topik ini. Bahkan apa-apa. Terkait dengan korban yang dalam waktu dekat akan melaksanakan dengan korban. Yang pertama terkait dengan hewan, yang kedua terkait dengan kepanitiaan. Untuk yang hewan ini mungkin mohon ditinggalkan dengan apa kesalahannya terkait dengan istilah yang adalah boleh. Mungkin ada posisi tertentu, mungkin bisa dikatakan oleh panitia misalkan waktunya masih kadang-kadang pada saat posisi yang misalkan ya pada saat minus mungkin waktu itu tidak sejalan, ternyata kita tahu itu tidak apa yang harus dilakukan oleh panitia pemanggilan kan kadang-kadang tidak mungkin.
penyerahan oleh pengumuman bahwa akadnya itu kan diserahkan seluruhnya ke panitia. Apapun itu diserahkan ke panitia. Itu terkait dengan kepala mungkin apakah itu kita lakukan untuk diserahkan kepada takmir, kemudian takmir terserah mau dilakukan apakah itu dibolehkan. Iya. Iya. Kemudian berikutnya mohon maaf ini pertanyaan agak. Iya, oke. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hak atau apa itu jatah untuk panitia. Apakah ini menjadi wajib atau hanya hadiah? Ini yang terakhir terkait dengan apa ini daging yang digunakan untuk makan panitia. Apakah ini menjadi bagian daripada akan ada bagian dari Pak Ustaz yang mengorbankan kemudian fakir maupun sahabat maupun tetangga. Daging yang dipakai untuk apa makan panitia atau apa jamaah masjid ini dikatakan masuk di kategori yang mana? Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Iya, makasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi yang pertama tentang poel dan tidak poel. Jadi kalau sudah jamaah menerima kepanjenengan dan di dalam Islam memang ada syarat dan rukunnya, di antaranya adalah poel. Ya. Poel itu usianya berapa tahun Pak? Nah 1 tahun lebih. Kalau wedhus kacang itu kan ada dalam fikihnya 2 tahun kan gitu ya. Kalau wedhus gibas atau wedhus apa 1 tahun. Nah ulun jenengan kan nggak tahu. Sebagai panitia nggak usah tanya umurnya wedhus piro ya gak teruh yen gitu ya. Wong sing dodol dhewe tekone dulu ya gak tahu. Karena itu terus kemudian di antara syaratnya pernah pupak kan gitu ya. Nah artinya bahwa dalam kondisi seperti ini kita sebagai panitia nggak usah sampai ke sana Pak. Terima saja. Allah sendiri yang orang itu kan membeli juga nggak akan tanya umurnya, nggak ada kan harga. Nih harganya memenuhi cukup itu biasanya mesti bagus. Tapi ini kemudian harganya itu murah. Asalnya 3 juta kok dinyang 2 juta misalnya, itu dikasih kecil, yang penting oleh, berarti digendong yang cempe kan ngaten. Nah, dalam kondisi seperti ini, terima saja nggak apa-apa, sebab nanti Allah sendiri yang menilai. Ini kapan memenuhi syarat namanya korban, kalau tidak memenuhi syarat berarti bukan korban tapi sodakoh gitu aja sudah. Ya, jadi gitu aja. Satu, yang kedua terkait dengan penyerahan. Nah, memang dalam hadis tidak boleh menjual kulit dan tidak menjual, memang tidak boleh. Tapi supaya panitia ini supaya nggak bingung untuk masalah kulit dan kepala terus gitu. Sebab kalau kemudian akadnya diserahkan sebagai upah dari yang menyembelih juga nggak boleh. Nah, pada kesempatan kan mayoritas ulama kemudian kesimpulan yang penting kepala, daging dan semua termasuk kulit diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun dia nanti menjualnya terserah dia. Panjenengan ngasih saya kepala, kemudian saya masak atau saya jual, kalau sudah menjadi hak milik kan terserah saya. Karena itu supaya enak dan panjenengan nggak mikir boleh tidaknya, maka ketika orang menyerahkan, maka menyerahkan seluruhnya terserah panitia. Maka terserah panitia berarti sudah boleh menjual dan membeli dan untuk kebutuhan apa yang dikehendaki panitia. Kira-kira ngoten lah. Ya. Bahasanya untuk operasional kan gitu. Jadi akadnya wis pasrah bongkoan kepada panitia. Kalau sudah di panitia, maka panitia yang berhak untuk mengelola semuanya kan gitu. Nah, ya. Adapun nanti yang nyembelih itu apakah boleh dibelikan kepada dari hasilnya tidak kan, yang penting panitia sudah mengelolanya dan akadnya sudah diserahkan secara penuh ya itu. Oke. Kemudian daging yang kita masak hampir di seluruh panitia kan mesti begitu, masak diambilkan dari
Lah wong mosok riyaya turun leren tuku daging maneh kan gitu ya. Ya berarti memang itu dianggap jatahnya panitia. Tapi apakah kemudian panitia boleh mengambil lagi? Ya boleh. Ya, boleh. Jadi karena tadi sudah akadnya diserahkan kepada seluruh panitia. Yang penting tidak kemudian panitia mendominasi. Ya. Kalau dapat lebih dari yang lain itu wajar karena dia telah bekerja. Saya kira ini semua lazim gitu ya. Kalau jamaah umumnya itu apa? Hanya 1,5 kilo, panitia dapat 2 kilo itu wajar lah kira-kira. Atau 1 kilo, ngoten nggih. Ditambah dengan balung-balungnya kan gitu. Karena dia bekerja. Siapa sing gelem ngopeni wedhus pira? Sapine yang disembelih ki? 22. Wah, luar biasa. Nah, panitia kan mesti setengah mati kan itu ya. Nah, oleh karena itulah yang dikelola secara ya seperti biasanya, yaitu yang penting kan sudah menyerahkan secara penuh. Nah, cuma kalau di Winsa ini ada biaya operasional. Di sini ada biaya operasional, betul? Ada, nggih. Jadi kalau kambing 1 100.000, kalau sapi 7, sapi kan 7 orang 700.000. Ngoten. Itu enak bisa aman. Sak ngupai jagal dan sebagainya diambilkan dari biaya operasional. Ngoten, Pak. Ya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu, sementara cukup nggih. Ini sudah isyroknya melebihi ya, hampir masuk duha jam 6. Tapi belum waktu duha, isyroknya sudah bisa dimulai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad